Saudaraku, selamat pagi. Puji Tuhan bisa kembali menyapa saudara dengan renungan singkat pagi hari ini. Ini dari ruangan yang sedang dikerjakan untuk diselesaikan di lantai 2 gedung kategoria. Saudaraku, pagi ini tema yang saya angkat adalah Roh Kudus mengubah pemahaman dan memberi kemampuan. Teksnya diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 14-18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Saudara sekalian, yang kita baca itu adalah sebuah peristiwa persis di hari raya Pentakosta, saat mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dan orang-orang percaya. Lalu yang luar biasa adalah seperti yang kita baca, Petrus dan murid-murid kemudian berdiri dan menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Petrus luar biasa dengan suara lantang, dan bahkan dia mampu mengutip dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28-32. Yang ingin saya sampaikan dalam renungan ini adalah tentang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Petrus adalah orang yang dahulunya takut ancaman, bahkan dia 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tapi dalam kisah ini tiba-tiba dia berdiri dan bersuara lantang di hadapan orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem yang notabene sangat antipati dan membenci pengikut Kristus. Pertanyaannya, apa yang terjadi? Saudaraku, yang pertama adalah bahwa Petrus, oleh karena Roh Kudus yang hadir, akhirnya diubah pemahaman Petrus tentang konsep Mesias. Dahulu Petrus berpikir bahwa Yesus adalah Mesias secara politis. Sekarang dia tahu bahwa Yesus bukan Mesias secara politis, tapi Mesias secara rohani yang datang untuk menyelamatkan orang berdosa dari petaka api neraka. Yang datang bukan untuk menolong supaya manusia hidup senang di bumi, bukan yang duniawi, tapi Yesus datang untuk yang surgawi, yang abadi. Dan setelah Petrus mengerti itu, dia kemudian berani berdiri dan mengkomunikasikan Injil kepada orang-orang itu dengan tanpa rasa takut. Yang kedua, pada waktu Roh Kudus datang, dan saudara, Roh Kudus itu kalau hadir dia memberi begitu banyak kemampuan, begitu banyak anugerah yang indah dan mengagumkan. Tentang Petrus kita tahu bukan hanya pemahaman yang berubah, tapi dia juga diberi kemampuan sehingga dia bisa berdiri dan dengan suara lantang mengkomunikasikan firman Tuhan. Kita bilang karena Roh Kudus mengurapinya, dia bisa menjelaskan sedemikian rupa kebenaran Injil itu kepada orang banyak. Saudara sekalian, manakala Roh Kudus turun, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran. Dan akhirnya kita akan mengerti Injil dalam arti yang sebenarnya seperti Petrus. Kedua, saudara, dalam hidup ini kita berhadapan dengan berbagai tanggung jawab, tugas. Kalau Roh Kudus hadir, kita akan dimampukan untuk melakukan tugas dan panggilan kita. Apapun yang menjadi bagian kita, Tuhan pasti menolong kita. Karena itu, saudaraku, mari menjadi Kristen yang dipenuhi Roh Tuhan. Kristen yang hidup menurut Kristus, karena Roh Kudus mengubah pemahaman yang salah menjadi benar, dan Roh Kudus memberi kita kemampuan. Semoga ini juga kita alami. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan singkat tentang Petrus. Terima kasih karena Roh Kudus juga hadir dalam hidup kami semua dan memampukan kami memahami kebenaran, memahami Injil dengan baik dan benar. Dan juga kami percaya bahwa manakala Roh Kudus hadir, Roh Kudus juga akan memberi kami kemampuan. Bagaimana kami hidup, bagaimana kami berkarya, bagaimana kami menghadapi berbagai liku-liku, tantangan dan persoalan. Roh Kudus adalah penolong dan pembela dan pemberi kekuatan dan semangat. Terima kasih, Tuhan berkati kami semua hari ini. Tolong jemaat Tuhan, tolong saudara kami yang dalam pergumulan berbagai macam sakit penyakit, Tuhan beri rahmat anugerah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, ini doa kami. Amin. Selamat pagi.